Bapa, kami rindu Tuhan. Kami memiliki tanah hati yang baik. Kami memiliki telinga yang baik. Dan kami memiliki Tuhan semangat Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Kami mau siap dengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan berfellowship dengan-Mu kembali Tuhan setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang berdoanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Kemarin hari yang luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu pekat, begitu besar di hari kemarin ketika kita bercerita mengenai rahasia hati seorang bapa. Tapi saya gak akan bercerita lagi, saya akan review sebentar. Tetapi mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 19. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 19. Matius 19 ayatnya 13 sampai dengan ayatnya ke-26. Saya akan bacakan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka. Datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Kita akan memperoleh pelajaran yang pertama di hari ini. Bahwa satu, saudaraku, hakikat seorang anak, hati seorang anak, dia selalu rindu kembali kepada bapaknya. Sekali lagi, hakikat seorang anak, dia selalu rindu kembali kepada bapaknya. Mari kita baca ayat berikutnya dan 16 dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya satu hal yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi jualah segala milikmu, berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Aku berkata lagi kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gempala mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Hati seorang anak yang kedua ketika saya pelajari di dalam prinsip firman Tuhan. Seorang anak kepingin melakukan yang terbaik bagi orang tuanya. Kemarin saya bercerita mengenai sisi lain dari hati seorang bapa. Mungkin kita sudah sering dengarkan, Bapa kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Ketika kita pergi ke KKR hati Bapa, kita rindu mendengarkan cerita bahwa kita memiliki Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang menyayangi kita, Bapa yang mau terima kita apa adanya. Tapi saya kemarin berbicara, saudaraku, ada sisi lain dari hati seorang Bapa. Apa sisi lain dari hati seorang Bapa? Dia rindu anaknya mempunyai semangat juang. Kemarin dikisahkan ketika ada seorang anak
Berkali-kali hidupnya tidak sempurna. Berkali-kali hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Berkali-kali hidupnya jatuh bangun di dalam kebodohan. Berkali-kali hidupnya jatuh bangun di dalam perbuatan-perbuatan jahat. Dan setiap kali jatuh, ayah dari anak itu selalu memeluk anak itu dan berkata, tidak apa-apa, aku mengasihimu, aku menerima kamu apa adanya. Saya mau kasih tahu, Tuhan pasti mencintai kita apa adanya. Dan itu tanpa kita harus suruh, tanpa kita harus minta. Kita semua harus tahu bahwa Bapa kita mencintai kita apa adanya. Tapi suatu kali ketika anak itu mabuk, ketika anak itu pulang malam, saudaraku, bapaknya masuk ke dalam kamarnya dan bapaknya bertanya kepada anak itu, kenapa kamu mabuk, kenapa kamu pulang malam? Tetapi anak itu berkata, Bapak, terima aku apa adanya Bapak, sebab aku ini butuh kasih sayangmu, aku ini butuh pelukanmu. Apa yang dilakukan Bapak itu kemarin saya ceritakan? Bapak itu pukul anak itu. Bapak itu tampar anak itu. Bapak itu berkata, memang kamu bodoh, memang kamu pemabuk, memang kamu malas, akuilah itu. Dan ketika bapaknya pukul lagi, bapaknya cuma berkata, satu hal yang bisa memulihkan dari hidupmu, yaitu ketika kamu mengakui bahwa kamu memang memiliki dosa tersebut. Saudara, seringkali kalau kita konseling berkata, Kak, aku ini adalah orang yang aku ini orang yang dipukul papaku, tolong ngerti aku. Saya mau kasih tahu, Bapak selalu mengerti kita, Tuhan pasti mengerti kita. Yang jadi pokok permasalahan, kita gak mungkin bisa hidup di dalam kondisi kita yang seperti itu terus. Kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kondisi kita yang terus menerus minta dikasihani oleh Bapak. Ada kalanya hati seorang bapak itu rindu kemajuan di dalam diri anak-anaknya. Hati seorang bapak merindukan kemajuan di dalam diri anak-anaknya. Kemarin saya kisahkan, seorang yang idiot pun, seorang yang cacat mental pun, saya percaya ayah yang memiliki anak yang idiot cacat mental pasti kepingin anaknya bertumbuh, pasti kepingin anaknya betul-betul mengalami suatu kemajuan. Walaupun itu cuma kemajuan kecil, walaupun itu cuma sekedar kata-kata, dia bisa menyebutkan papa. Dan saya punya, saudaraku, saya pernah melihat seorang papa yang begitu bangganya dengan anaknya yang idiot. Dia berkata, lihat anakku sudah bisa panggil papa. Saya gak peduli seberapa idiotnya kita, saya ragu. Mungkin kau merasa aku bodoh, aku idiot, aku gak bisa apa-apa. Tapi saya kasih tahu, Bapak gak peduli seberapa bodohnya kamu. Tapi Bapak peduli dengan satu perkara, kamu mau berubah dan kamu punya semangat untuk berubah. Itu saya review khotbah kemarin, karena ada hubungannya dengan hati seorang anak. Saya mau kasih tahu, ada gak anak yang tidak kepingin membanggakan orang tuanya? Saudara, saya percaya saudaraku, seorang anak kepingin berikan yang terbaik buat papanya. Seorang anak kepingin berikan yang terbaik bagi orang tuanya. Ada sebuah kisah saudaraku, dan ini kisah nyata. Ada seorang ayah yang pemanjat tebing. Ayahnya ini meninggal dunia saudaraku karena kesalahan dalam memanjat tebing. Dia punya anak, dia mengalami cacat tulang belakang sehingga dia gak bisa berjalan kaki, tetapi dia bisa pakai tangan saudaraku kalau berjalan. Ketika ayahnya meninggal dunia saudaraku, untuk membuktikan cintanya kepada papanya, apa yang dia lakukan? Dia panjat tebing, dia naik gunung dengan kedua tangannya. Dan itu butuh waktu yang gak mudah. Itu waktu beberapa hari, sampai akhirnya dia bisa betul-betul nyampe puncak gunung dan berdiri di sana. Dan ketika berdiri di sana saudaraku, anak ini cuma mengeluarkan selebaran kertas dan dia tulis di sana, Bapak, aku naik ke puncak gunung ini karena kamu pernah jatuh dari gunung ini. Aku naik ke puncak gunung ini, aku mau menyelesaikan pekerjaanmu. Dan aku mau mengatakan bahwa aku itu betul-betul mencintai engkau Bapak. Lihat,
Seorang anak pasti kepingin memberikan yang terbaik buat bapaknya. Ada gak sih seorang anak yang sengaja kasih nilai jelek supaya papanya marah-marah? Kalau ada, berarti anak itu sedang mencari perhatian dari papanya. Saudara, saya pernah lihat di sebuah rumah makan, ada pertengkaran antara kakak dan adik. Si kakak ini selalu didengarkan oleh orang tuanya. Si kakak ini minta pesen apa itu didengarkan oleh orang tuanya. Pak, saya mau minta pesen sate. Adiknya berkata, enggak mau, saya minta soto. Tapi papanya mesenkan untuk anak yang sulung, saudaraku. Sehingga anak yang kedua ini merasa dia perlu menarik perhatian papanya. Tahu cara dia menarik perhatian papanya dengan apa? Dia jatuhkan gelas di mejanya. Biar. Saudaraku, papanya marah sama dia, dipukulin. Saudaraku, di restoran tuh dia tamparin, pukulin. Anak tidak berguna, anak tidak, kamu gak bisa seperti kokomu. Saudara, itu kejadian nyata dan saya mau kasih tahu. Saudara, walaupun kita anak-anak bapak kita pasti kepingin didengarkan oleh papa kita. Mungkin yang sulung, dia bisa mengapresiasikan kasih papanya sehingga dia bisa meminta kepada papanya apapun dan dikabulkan. Tetapi anak kedua, saudaraku, dia mengapresiasi dengan cara apa? Dengan pemberontakan, dengan cara melawan, saudaraku. Ketika papanya berikan hadiah buat anaknya yang sulung, saudaraku, dia lawan, dia rebut, dia rusak, saudaraku. Saya mau kasih tahu, dia berhak memiliki kasih yang sama. Dia berhak dikasih seperti anak yang sulung. Saudara, hakikat seorang anak, dia rindu diperhatikan oleh ayahnya. Orang yang betul-betul membuat dia ada di muka bumi ini. Saya pernah temui, saudara, orang yang tidak memiliki ayah sejak lahir, dia pasti rindu. Saya percaya di dalam hati yang paling dalam hidupnya, dia pasti rindu di mana ayahku berada. Kalau ketemu aku akan pukul, aku akan tampar. Dia berkata seperti itu. Tapi setelah aku pukul dan tampar, aku cuma berkata, aku cuma mau peluk dia dan berkata, Daddy, kenapa kamu tinggalin aku? Aku cuma mau tanya seperti itu. Itu hakikat dasar dari seorang anak. Hakikat pertama, seorang anak pasti kepingin menyenangkan hati bapaknya. Hakikat kedua dari hati seorang anak pasti kepingin berikan yang terbaik bagi papanya. Saudara, saya ingat persis, saudara. Saya sering pelayanan rumah sakit. Waktu SMA, saya ingat saya pergi ke rumah sakit Darmo kurang lebih. Dan di sana ada seorang anak, saudaraku, papanya sudah tua. Dan sebentar lagi akan meninggal, oleh karena itu kami kunjungi. Saya doakan. Dan saya berkata tetap tenang, sekeluarga tetap tenang, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudaraku. Tidak berapa lama kemudian ketika kami doakan, ayahnya meninggal dunia. Semuanya menangis, tapi ada satu anak, saudaraku, yang menangisnya demikian hebat. Dia meraung-raung, saudaraku. Sampai kami tim doa itu terperangah melihat teriakan-teriakannya. Teriakannya yang paling saya ingat seperti ini. Hidup kembali, Daddy. Hidup kembali, ayah. Aku belum bisa menunjukkan siapa diriku sebenarnya kepada kamu. Aku belum bisa menunjukkan prestasiku kepada kamu. Jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Dia kalap sekali, saudaraku. Dan dia ditenangkan keluarganya. Dia keluar dari kamar, saudara. Kamar di mana papanya meninggal dunia. Saudaraku, keluarganya tenang. Lalu dia lawan kakaknya. Dengan mata yang nanar saya bisa lihat, saudaraku, dia dorong kakaknya. Saudara, dia cuma bilang kayak gini, kamu sudah pernah membuat papa bangga, tapi aku belum pernah membuat papaku bangga. Kamu gak ngerti itu, saudara. Akhirnya dia didiamkan, saudaraku. Kami yang mengunjungi, saudara, saya juga mau ngomong juga gak bisa, saudaraku, orangnya kalap seperti itu. Dia bilang, Tuhan kembalikan sekarang juga. Aku akan menyembah Engkau, aku akan berhenti berbuat salah, aku akan berhenti. Dia melakukan, Tuhan kembalikan, tetapi bagaimanapun juga
Kalau Tuhan sudah memutuskan usia seseorang tidak mungkin ditambah, kecuali memang ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Saya pulang SMA. Saya belum bertobat waktu itu. Hanya penginjilan semata. Tapi peristiwa itu sangat berdampak di dalam kehidupan saya. Perlahan tapi pasti. Saya punya kerinduan. One day saya mau buat ayah saya bangga. Dan trust me, saya sudah berhasil membuat dia bangga. Setiap kali, saudaraku, setiap kali khotbah saya mungkin didengarkan di sebuah kota, dia mendengarkan khotbah saya. Dia berkata, ini anakku. Saudara, kebanggaan tersendiri. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara percaya enggak? Prinsip hati seorang anak, hakikat hati seorang anak itu dia rindu memberi kepada papanya. Apapun itu pemberian kecil, besar, dia rindu memberi kepada papanya. Saya ingat persis waktu kondisi perekonomian kami enggak baik, kondisi perekonomian kami serba sulit. Saya kumpulin uang jajan saya selama kurang lebih 2 bulan. Supaya ketika papa saya yang kerja di luar kota, ketika kembali, saya bisa masukkan uang saya ke dompet papa saya. Dan sampai sekarang papa saya tidak pernah mengerti kenapa uangnya mungkin selalu bertambah kalau pulang. Saya tidak perlu dia mengerti. Saya cuma mau katakan, seorang anak rindu memberikan yang terbaik buat ayahnya. Di dalam Alkitab ada seorang anak muda. Dia rindu berikan yang terbaik buat bapaknya di sorga. Tetapi saya percaya ketika Tuhan tantang dia untuk mengikut Kristus, dia pulang dengan sedihnya. Saudara, saya percaya dia pulang dengan kecewa, dengan sedihnya. Dia kecewa sama siapa? Kecewa sama Bapa? Tidak, saya percaya ayat ini menunjukkan dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia sedih dengan dirinya sendiri karena bebannya, permasalahannya terlalu berat. Karena yang mengikat dia di bumi ini terlalu berat sehingga dia tidak bisa dipulihkan, sehingga dia tidak bisa menyerahkan segala sesuatunya untuk Bapa di sorga. Saudara, saya mau kasih tahu saudaraku kebenaran yang ketiga. Sarsia seorang anak yaitu hati yang ingin memberikan sesuatu kepada ayahnya. Saya ingat waktu kecil, momen-momen terbaik di dalam kehidupan saya itu kalau saya diajak ayah saya mancing. Saya tunggu, biasanya bulan-bulan Imlek, papa saya selalu ngajak saya mancing. Dan jujur, itu begitu membanggakan saya. Dia ajarkan saya cara memancing yang baik. Dia ajarkan saya mengumpan dengan yang baik. Saudara, saya percaya saudaraku, setiap anak butuh perhatian dari papanya. Saya mau kasih tahu, kamu punya saudara-saudara. Kamu termasuk orang yang paling dicintai papa kamu? Atau kamu termasuk orang yang agak terpinggirkan dari keluarga kamu? Kalau kamu termasuk orang yang dicintai ayah kamu, berbahagialah. Karena hasrat seorang anak terpenuhi di dalam dirimu. Tapi kalau kamu, saudaraku, disingkirkan ayahmu, saya percaya engkau sedang berusaha mencari perhatian dari ayahmu. Saudaraku, suatu hari ketika saya berebut barang dengan adik saya waktu kecil. Waktu itu saya sudah sekolah minggu. Entah suara dari mana, saya belajar mendengarkan suara Tuhan sejak kecil. Dan ketika saya merebut, saya selalu merasa adik saya ini pesaing saya. Saya merasa bahwa seluruh apa yang saya punya kepingin diambil sama dia. Suatu saat, ketika saya pulang dari sekolah minggu, ada sebuah cerita yang berkata bahwa bapak itu mengasihi anak sulung dan mengasihi anak bungsu. Saya merenung, waktu itu saya kelas 5 SD, nggak 6 SD, saya lupa. Saya berdoa, saya pikir. Waktu itu masih kecil. Saudara, semenjak itu
Ketika adik saya minta sesuatu sama saya kasih. Kenapa? Karena Tuhan sadarkan dia berhak terima perhatian dari ayah saya. Dia berhak terima perhatian dari ibu saya. Saya tahu seluruh umat manusia, seluruh anak manusia mengharapkan perhatian kepada bapaknya. Saudara, bukan berarti orang kalau mabuk-mabukan itu dia gak mencintai papanya loh. Dia sedang berusaha mendapatkan perhatian dari ayahnya. Bukan berarti orang yang pakai narkotik itu dia gak cinta loh sama papanya. Dia berusaha untuk mendapatkan kasih seorang ayah yang belum pernah dia jumpai selama itu. Dan saudari, saya mau kasih tahu, kalau engkau menemui saudaramu, kalau engkau menemui mungkin tuh kakakmu, menemui adikmu sedang bertingkah yang aneh-aneh, ketahuilah, dia sedang berusaha untuk menarik perhatian dari bapamu di bumi ini. Rohnya mungkin berteriak, Dedi, perhatikan aku. Aku juga anakmu. Aku dilahirkan juga karena kamu, Dedi. Perhatikan aku, dengarkan aku. Walaupun caranya berbeda. Saudara, saya teringat ada sebuah cerita. Ada seorang anak, saudaraku. Seorang anak, saudara. Dia 5 bersaudara. Dia anak yang kelima. Dia kepingin pimpin perusahaan papanya. Papanya kebetulan orang yang sangat kaya raya, saudaraku. Ayah mana sih gak kepingin berikan warisan buat anak-anaknya? Semua ayah pasti ingin berikan warisan buat anak-anaknya. Entah itu ayah yang baik, entah ayah itu yang buruk, saudaraku. Dan ketika anak yang paling bungsu ini berusaha berkata kepada papanya, Pak, aku kepingin jadi direktur perusahaan ini. Aku kan orang yang lulusannya paling bagus dari kakak-kakakku. Aku orang yang paling cerdas dari kakak-kakakku. Izinkan aku memimpin perusahaan ini. Tapi saya mau kasih tahu, papanya gak pernah kasih dia untuk memimpin perusahaan itu. Sebelum mati, papanya tulis surat wasiat. Dia cuma mau berkata kepada anaknya yang bungsu ini, sebelum kamu memimpin perusahaan, kamu belajar untuk rendah hati terlebih dahulu. Kamu belajar untuk ditundukkan terlebih dahulu. Saudara, hakikat hati seorang anak, saudaraku, ada 3 yang saya mau bagikan pada hari ini. Seorang anak pasti rindu menyenangkan hati bapaknya, rindu berikan sesuatu kepada bapaknya. Saudaraku, seorang anak rindu, saudaraku, sangat rindu mempersembahkan sesuatu kepada ayahnya. Seorang anak rindu didengar, rindu dilirik papanya. Saudaraku, rindu diperhatikan papanya. Itu hasrat hati dari seorang anak. Dan saya mau kasih tahu, kitalah anak-anak Tuhan. Kita pasti merindukan perhatian dari Tuhan. Kita pasti rindu, saudaraku, melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pasti rindu, saudaraku, melakukan sesuatu yang membuat Bapa kita di sorga bangga. Sudahkah engkau melakukan sesuatu sehingga papamu di bumi dan papamu di sorga bangga? Kalau Anda belum melakukan sesuatu, malam hari ini bertobat. Kita rindu lakukan sesuatu bagi Bapa kita di sorga. Jangan sampai kita seperti anak muda yang begitu banyak beban hidup, yang begitu banyak persoalan, sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu yang terbaik bagi bapaknya, hatinya down, hatinya hancur, hatinya luka, karena begitu banyak beban yang dia punyai. Dan saya mau katakan hari ini, ada sisi lain juga dari hati seorang anak. Saudara, sisi lain dari hati seorang anak, ketika dia mengerti ayahnya mencintainya. Sekali lagi dengarkan saya. Ketika dia yakin dan mengerti ayahnya mencintainya, dia akan lakukan segala-galanya buat orang tuanya. Saudara, saya teringat
Saya teringat sekali, saudaraku. Pada suatu waktu ada seseorang yang berkata kepada saya, "Kok tahu yang membuat aku bangkit selama ini apa?" Ternyata saudaraku, dia betul-betul mengalami hal-hal yang buruk dengan papanya. Dia mengalami hari-hari yang buruk dengan orang tuanya, dengan ibunya, saudaraku. Suatu saat dia sakit demam berdarah. Tapi dasar anak SMP ketika sakit demam berdarah, SMP kelas 1, mungkin belum terlalu remaja, heboh. Hebohnya bukan main. Ketika ditusuk jarum infus, dia jerit-jerit, "Wah, aku mau mati ini, aku mau mati." Benar, dia teriak-teriak seperti itu. Dan dia dengan dramatis dia cerita, saudaraku, dengan nangis, saudaraku, dengan nangis. Ini anaknya, saudaraku, perempuan, agak gemuk, saudaraku. Orangnya agak gemuk. Dan ketika, saudara, jarum suntik dia boleh, saudaraku, mungkin dia mau bertengkar dengan ribuan orang, dia nggak takut. Agak preman anak ini, saudaraku. Tapi begitu kena jarum suntik, hebohnya setengah mati, histerisnya setengah mati. Mungkin seisi rumah sakit itu mendengar lolongan di tengah malam. Aduh, saudaraku ya, anak ini tidak pernah normal menurut saya. Kehidupannya selalu berontak, saudaraku. Saudara, suatu kali anak ini yang kehidupannya berontak, kena demam berdarah. Dan dia ditakutin teman-temannya. Kamu harus ada pesan-pesan terakhir buat papa kamu. Saudaraku, lihat. Saudara, dia trombositnya memang rendah, saudaraku. Tapi tidak serendah saya dulu. Dia rendah. Teman-temannya karena gak ngerti ilmu kedokteran, temannya berkata, "Entar lagi kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Berat loh kehilangan teman seperti kamu." Oh, tambah mentalnya hancur. Mentalnya tambah hancur, saudaraku. Yang tadinya preman, saudaraku, sekarang jadi putri abis, saudaraku. Dia ngalem sama mamanya. "Ma, ambilin teh. Ini mau teh, ma, ambilin teh. Pa, ambilin." Saudaraku. Papanya seorang yang memang pekerja keras. Suatu malam, saudaraku, dia jantungnya berdebar kencang. Dia histeris, dia telepon, panggilkan papaku datang. Ini mungkin saat terakhir di dalam hidupku." Saudara, ketika itu ayahnya tergopo-gopo datang ke rumah sakit. Dipikir sudah detik-detik terakhir. Cuma dokternya bingung, dokter jaganya bingung. Perasaan gak apa-apa gitu ya, seperti itu. Ya, dokternya bingung, denyut jantungnya normal, saudaraku, seperti itu. Cuma dia merasa keringat dingin, histeris, saudaraku. Dan malam itu seakan-akan hidupnya akan berakhir. Dan dia harus tahu sesuatu dari papanya. Kamu tahu apa yang kepingin dia ketahui dari papanya? Dia cuma berkata, "Papa sini." Dia peluk papanya. "Pak, aku cuma mau tanya 2 pertanyaan. Saya anak kandung papa apa bukan?" Saya ketika dengar itu mau tertawa, tapi ya gak tega, saudaraku ya. Seperti itu, saya anak kandung papa bukan. Ternyata dari kecil itu dia dirawat oleh suster. Dan susternya berkata, "Kamu itu anak tetangga, kamu itu anak satpam," saudaraku. Dan saudaraku, itu berdampak ke dalam kehidupan anak SMP ternyata, saudara. Ya, kamu itu anak yang ditemukan. Lihat, mukamu beda. Dan memang kakak-kakaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dia sebenarnya cantik, cuma agak banyak lemak. Itu bedanya, saudaraku ya. Nah, ketika pertanyaan kedua, saudaraku, yang membuat papanya memeluk erat. Dia cuma bilang sama papanya, "Papa, do you really love me?" Saudaraku. Dan dia ngomong dengan betul-betul. Saya gak tahu, saudaraku, saya bisa merasakan isi hatinya. Papanya peluk anak ini berkata, "Papa sayang sama kamu." "Ada apa?" Saudara. Dia cuma berkata, "Kalau papa sayang sama saya, kenapa Koko dibelikan mobil saya enggak?" Ya
Gak jelas, kokonya sudah perguruan tinggi, dia masih SMP. Kalau papa sayang saya, kenapa Cece diberikan jam yang bagus, saya tidak? Papanya peluk dia, saudaraku. Dan yang pertanyaan ketiga, saudara, kalau papa sayang saya, kenapa papa tidak pernah berkata bahwa papa sayang sama saya? Saudara, papanya cuma diam dan berkata, dia cuma peluk, saudaraku. Dia peluk, papanya sadar dia kurang perhatiin anak ini. Dia peluk, dia pupuk-pupuk, tenang, saudaraku. Dan belum selesai pertanyaannya, papa, kalau aku mati hari ini, padahal dia gak mati, saudaraku, masih segar bugar. Kalau enggak berarti setan yang bersaksi, saudara ya, seperti itu. Dan dia berkata, kalau saya mati hari ini, saya cuma kepingin papa tahu, saya cuma kepingin dekat sama papa. Dan hari ini saya sudah dekat sama papa, jadi mati pun enggak apa-apa. Dia dengan menangis, dia tidur, saudaraku. Papanya berpikir, saudaraku, saya gak ngerti reaksi papanya bagaimana. Tapi semenjak anaknya berkata seperti itu, papanya menjadi papa yang paling perhatian bagi anak ini. Saudara, diperhatikan. Pagi-pagi papanya gak ke kantor, dia kasih bunga. Dia berkata, udah bangun kamu udah sarapan, gak mati kan, saudaraku ya. Saudaraku, kamu masih hidup kan, gak mati kan, seperti itu. Dan puji Tuhan, saudaraku, ketika hari itu, saudara, dia mendengar sebuah kalimat, aku mengasihimu. Ada apa dengan kamu sehingga kamu menyatakan bahwa papaku gak mengasihi aku? Saudara, mungkin cerita ini kedengarannya lucu, cuma saya mau katakan, siapa yang gak yakin Bapa di surga gak mencintai kamu? Mungkin hari ini engkau perlu peluk Bapa kamu di surga. Papa, sebelum aku nanti dipanggil engkau, mungkin hari ini, mungkin besok, aku cuma kepingin tahu. Aku kepingin cuma dengar suaramu, apakah engkau mencintaiku? Mungkin kalian kepingin hari ini telepon sama papa kamu. Mungkin papa kamu akan stres seperti di orang yang lagi sakit demam berdarah ini. Saudaraku, telepon. Papa yakin papa mencintai aku. Kalau papa mencintai aku, kenapa papa sering menyakiti aku dengan perbuatan-perbuatan papa? Saudara, saya mau kasih tahu rahasia hati seorang bapak yang kemarin saya kasih tahu. Tidak ada seorang bapak pun yang kepingin menyakiti anaknya. Dosa, beban, keterikatan, itu yang membuat papa kamu melakukan hal-hal di luar pikirannya, di luar akal sehatnya. Saudara, hari ini saya cuma mau katakan rahasia yang lain di balik seorang anak. Seorang anak itu perlu tahu, perlu diyakinkan apakah papanya mencintai dia atau tidak. Dan sesudah diyakinkan sudah selesai. Setelah diyakinkan sudah selesai, menutup mata pun sudah puas, saudaraku. Karena kita tahu kita dilahirkan dengan cinta, kita dilahirkan dengan kasih, kita dilahirkan dengan semangat. Kita dilahirkan, saudaraku, dari betul-betul benih dari sorga, saudaraku. Sehingga ketika kita pulang, saudara, benih itu akan bertumbuh, benih itu akan menampakkan hasilnya. Hari ini saya cuma mau tantang saudara-saudara semua. Mau gak belajar tidak menyakitkan Bapa? Belajar untuk menarik perhatian Bapa? Tapi kita buat pembalikan dari firman ini. Mungkin hari ini kamu tanya sama papa kamu, Bapa, supaya kamu senang, apa yang harus aku lakukan? Mungkin bapamu berkata, tinggalkan semuanya, ikut aku. Mau disenangkan? Ambil jawaban hari ini, aku mau ikut engkau Tuhan. Saya percaya, kalau anak muda ini menjawab
Saudaraku, kerinduannya kepada Bapaknya di surga. Hari itu ketika Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, dan dia ikut. Saudaraku, saya percaya anak muda ini memperoleh harta yang luar biasa. Dia akan memperoleh kasih dari surga. Dia akan memperoleh perhatian dari Bapa. Walaupun kita, saudaraku, anak-anak Tuhan, saya percaya ada anak yang begitu menarik perhatian. Saudara, saya tidak tahu, saya belum punya anak lagi. Saudaraku, anak saya masih satu. Tapi saudara, anak saya begitu menarik perhatian saya. Beberapa waktu yang lalu dia berkata, "Papa, Keca mau Papa tahu." Iya, Keca sayang sama Papa. Dipeluk saya, saudaraku. Dan hari itu juga, saudaraku, ngantuk saya hilang. Saya cuma terbengong-bengong. "Non, kamu ngajarin ya?" Guyu-guyu aja, saudaraku. Istri saya cuma tertawa, saudaraku. Saudara, ada anak yang begitu menarik perhatian papanya. Apakah kamu termasuk anak-anak yang menarik perhatian papanya? Kamu. Apakah kamu menarik perhatian dengan yang negatif? Hari ini, Tuhan rindu kita menjawab tantangan dari surga. Karena Tuhan rindu kita menjawab tantangan dari surga, mari kita pejamkan mata hari ini. Kita ambil saat teduh, kita ambil sikap hati yang rileks. Supaya pesan dari surga itu tidak terlewatkan begitu saja pada kita hari ini. Saudara, saya mau tanya kepada Anda semua. Sadar gak kita bahwa hasrat hati seorang anak yaitu menyenangkan orang tuanya? Sadarkah kita hasrat hati, kerinduan hati dari seorang anak itu memberikan sesuatu bagi orang tuanya? Sadarkah kita bahwa hasrat hati dari seorang anak yaitu nampak sempurna di hadapan orang tuanya? Sadarkah kita ada hasrat hati yang lain, ada rahasia hati yang lain di hati seorang anak? Yaitu seorang anak butuh diyakinkan apakah bapaknya mencintai dia atau tidak. Dan hari ini saya mau kasih tahu berapa banyak yang rindu hari ini. Berapa banyak yang rindu hari ini bertanya kepada Bapamu di surga, "Bapa, apakah Engkau mencintaiku?" Saudara, kadang jawaban "Iya nak, aku mencintaimu" itu diperlukan. Kadang jawaban tersebut diperlukan, saudaraku. Bahkan untuk meyakinkan engkau, saudara, saya percaya Bapa turun ke dunia dan untuk meyakinkan engkau bahwa Dia mencintaimu. Dan ketika hasrat hati seorang anak ini dipulihkan, ketika rahasia hati seorang anak ini diselesaikan, saudaraku, anak ini akan menjadi anak kebanggaan. Anak ini akan menjadi anak yang paling menarik perhatian bagi bapaknya. Dan saya mau kasih tahu, saudaraku, siapa yang mau menarik perhatian bagi papanya di sorga? Siapa yang mau membuat bapamu bangga? Siapa yang mau membuat bapamu berkata, "Ini loh anakku, aku bangga memiliki anak seperti ini"? Engkau yang mau hari ini minta api dari Tuhan, minta kasih dari Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan. Dan kalau engkau mau, taruh tanganmu di dadamu. Dan saya mau berdoa buat engkau. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang menyenangkan Bapamu, kalau engkau mau menjadi pribadi yang menyenangkan Bapamu, taruh tanganmu. Taruh tanganmu di dadamu. Dan saya mau kasih tahu, malam hari ini Bapamu di surga berteriak,
ambil sikap hati rileks, dengarkan suara Tuhan. Saya percaya urapan di tempat ini demikian pekatnya. Saya percaya ketika engkau bisa menangkap pesan ini, engkau bisa mendengarkan suara Bapamu di sorga. Teriakan sebuah kata-kata, Bapa, do you love me, Lord? Apakah engkau mencintai aku, Tuhan? Dan dengarkan suara dari surga berkata, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Sebab aku menjanjikan pada anak-anakku masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh impian. Berjanjilah kepadaku. Rebut semuanya itu. Rebut semuanya itu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya teringat persis. Saya pernah tanya, mungkin orang tua saya lupa. Saya tanya kepada mereka, bagaimana supaya engkau mencintai saya? Saya tanya mungkin dengan cara berbeda. Saya cuma berkata, Mama, Papa, bagaimana sih supaya engkau gak jahat lagi sama aku, mukulin aku? Dia berkata, berikan aku nilai yang baik, Nak. Saudara, kamu tahu ketika kata-kata itu terjadi di dalam hidup saya belajar seperti orang gila. Saya belajar sedemikian rupa supaya saya berikan terbaik kepada orang tua saya. Dan saya mau kasih tahu saudaraku, kita memberikan sesuatu kepada Bapa kita yang di sorga. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Dari hari ini, kalau ingin kau dipenuhi oleh kasih dari sorga, angkat kedua tanganmu, mulai berbicaralah kepada Dia, mulai berbicaralah kepada Dia. Izinkan rohmu menjerit kepada Bapa, izinkan rohmu berteriak kepada Bapa. Mungkin rohmu berteriak sekarang, saya mulai dengarkan beberapa roh mulai berteriak. Roh yang ada di dalam dirimu berteriak, Bapa, apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan roh yang sama sedang berteriak terus menerus sampai didengar oleh Bapamu di surga. Dan hari ini saya percaya jawaban itu muncul. Saya percaya suara itu muncul. Dan izinkan hatimu mendengarkan suara Tuhan sekarang. Mulai bicara sama Bapamu di sorga.